Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, populer dengan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Agam, tanggal 17 Februari tahun 1908 dan meninggal di Jakarta, tanggal 24 Juli tahun 1981, pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo, Jakarta mengukuhkan Buya Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Kali ini Mimin ingin membahas beberapa kisah hidup beliau yang patut kita jadikan teladan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia. Beliau banyak meninggalkan cerita soal keteladanan. Jika orang lain silau dengan pangkat dan jabatan, tidak demikian dengan Buya Hamka. Dikutip dari buku yang ditulis Irfan Hamka yang berjudul Ayah, Kisah Buya Hamka, yang diterbitkan pada tahun 2013. Sekitar tahun 1970-an, Buya Hamka dipanggil oleh Menteri Agama yang kala itu, dijabati oleh Mukti Ali, ke kantornya. Pada waktu itu Mukti Ali langsung memberikan selamat. Dari semua nama yang diusulkan kepada Presiden Soeharto, Buya Hamka dinilai paling tepat untuk menempati posisi sebagai Duta Besar Indonesia di Kerajaan Arab Saudi. Anak-anak Buya Hamka yang mendengar kabar tersebut sangat gembira, mereka dapat tinggal dan belajar di Arab Saudi. Namun, istri Buya Hamka menolak tawaran tersebut. Dia memberi saran, lebih baik Buya Hamka melanjutkan dakwah di masjid dekat rumahnya. Masjid itu adalah Masjid Agung Kebayoran, yang kini diubah namanya menjadi Masjid Al-Azhar. Haja Siti Raham binti Rasul Sultan Endah, yang biasa dipanggil Umi ini mengingatkan kegiatan sebagai duta besar akan sangat sibuk. Hampir tiap malam nanti Angku Haji harus menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan duta besar lain. Lalu kapan waktu mengaji Al-Quran yang tidak pernah ditinggalkan sejak kecil? Kata istrinya. Sang istri mengingatkan dakwah yang dimulai oleh Buya Hamka di Masjid Agung Kebayoran sudah mulai ramai. Dia menilai mengembangkan dakwah di sana lebih bernilai daripada menjadi duta besar di Arab Saudi. Lebih baik masjid di depan rumah saja Angku Haji kelola dengan baik. Pahalanya dapat dirasakan oleh umat dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Umi, dengan lembut. Mendengar pandangan dari istrinya tersebut, Buya Hamka pun kembali ke kantor Kementerian Agama dan menolak jabatan duta besar tersebut secara halus. Bukan kali ini saja Buya Hamka menolak pangkat dan jabatan, sebelumnya sekitar tahun 1960-an. Buya Hamka dipanggil menghadap Jenderal A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan. Buya akan dianugerahi pangkat Mayor Jenderal tituler. Hal ini diberikan mengingat jasa-jasa Buya dalam perang kemerdekaan dulu di Sumatera Barat dan Riau. Pangkat Maijen tituler adalah pangkat kehormatan, namun hak dan fasilitas yang diberikan tetap sama dengan pangkat Mayor Jenderal karir. Sang istri memberi pertimbangan pada Buya Hamka untuk menolak. Menurut Umi, lebih mulia jika Buya Hamka tetap berada di jalan dakwah saja. Buya pun menerima pertimbangan tersebut. Buya Hamka berkata dengan halus, saya sudah dianggap ulama oleh masyarakat dan hobi saya hanya menulis. Tentu hal-hal tersebut sedikit banyak akan mengganggu tugas saya sebagai Mayor Jenderal, walau tituler. Demikian alasan Buya yang disampaikan pada Jenderal Nasution. Nasution pun menerima pertimbangan tersebut. Irfan Hamka yakin sebenarnya ayahnya bisa langsung menolak kedua jabatan tersebut. Namun sudah menjadi kebiasaan ayahnya untuk mengabarkan ke keluarga, serta meminta masukan dan saran dari istrinya. Dari cerita di atas dapat ditarik kesimpulan, betapa Buya menghargai pendapat istrinya.
Walaupun sebenarnya Buya sudah bisa menebak apa masukan dan saran dari istrinya soal tawaran jabatan tersebut. Keduanya bukanlah pasangan suami istri yang mudah silau akan jabatan. Berdakwah di tengah masyarakat dinilai lebih berarti daripada pangkat dan jabatan yang sifatnya hanya sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.